Gila enak banget sumpah. Halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Ya, balik lagi di konten review. Kali ini gue nggak review knalpot ya, karena kebanyakan belakangan ini gue review knalpot. Tapi kali ini, seperti yang kalian udah lihat, di depan gue nih udah ada 2 spare part. Dan yang udah paling kelihatan ini adalah ada ayam. Tolong jangan salah fokus sama suara ayamnya cuy. Jadi fokus aja ke produk yang mau gue review ini cuy. Jadi di sini ada sebuah coil. Dan di sini ada sebuah karburator cuy. Nih, gue kasih lihat tipis-tipis dulu ya. Tuh. Ayamnya sangat ngeganggu ya. Jadi di sini ada coil dan karburator. Ini tuh PE24 cuy. Jadi coil dan karburator ini dari brand Nibi cuy. Ya mungkin kalian agak asing ya denger brand Nibi ya, karena emang gue sendiri setelah dapat penawaran untuk review produk ini, gue sedikit browsing dan cari sumber, ternyata emang minim banget tentang brand ini ya. Tapi kalau untuk di YouTube juga udah banyak yang review, kayak Bang Pedro, terus ada Ajivas juga, dan mungkin banyak lagi yang lain yang gue nggak tahu cuy. Supaya lebih kenal lagi sama produknya, jadi langsung aja kita kenalan cuy. Nibi Racing merupakan brand asal Amerika Serikat atau USA yang sudah ada sejak tahun 1983. Berfokus pada sistem tenaga sepeda motor dan sampai sekarang masih terus berinovasi mengeluarkan produk-produk terbaiknya. Di negeri asalnya, produk karburator dan coil Nibi Racing ini lebih banyak dipakai pada motor terabas atau bahasa kerennya motor special engine cuy. Dan sudah teruji juga di berbagai event motorsport seperti MXGP, Romaniacs, Earthberg, dan sebagainya. Untuk menjangkau pasar Asia, Nibi Racing USA mulai membangun kerjasama, salah satunya dengan China. Tapi tenang, sertifikasi produk yang beredar di Asia tetap dari USA cuy. Kemudian pada tahun 2019, Nibi Racing hadir di Indonesia dengan nama Nibi Racing Indonesia dan sekaligus menjadi distributor resmi di Indonesia cuy. Gak cuma fokus sama karburator dan coil, Nibi Racing Indonesia akan terus berinovasi untuk para pencinta motor tenaga ekstrim di Indonesia. Oke, segitu aja dan lanjut ke video pemasangan. Oke cuy, sekarang gua udah di balik kamera karena supaya lebih fokus aja ke produknya nih. Nah, jadi sebelum kita pasang, gue mau sedikit unboxing dulu karena gue pengen lihat nih di dalam boxnya ini ada apa aja gitu ya. Kalau di coil ini dia cuma, ya oke cok, langsung aja kita cek dulu ya. Kita tuh dapat apa aja di pembelian ya. Oke. Di sini coilnya kayak gini cuy. Ini lebih dekatnya kayak gini. Keren sih di sini. Di sini ada logonya dari Nibi. Dan gue nggak tahu ini akan PNP atau enggak. Kita lihat aja nanti. Dan untuk kabelnya ini lumayan panjang cuy. Ini kurang lebih mungkin ada sekitar 40 cm kayaknya ya. Dan di sini juga ada labelnya juga, Racing High Speed. Oke. Terus di sini juga dapat kayak ini tuh semacam kayak adapter cuy. Jadi untuk di coilnya sendiri kan tipenya kayak gini ya, yang gepeng gini. Nah, ini untuk colok kayak gini. Nah, kenapa dapat si sambungannya atau adapter ini cuy? Jadi sebenarnya coil atau brand Nibi ini awalnya itu untuk motor special engine ya. Ini tuh aftermarketnya special engine cuy. Jadi kebanyakan katanya motor-motor KLX dan KTM dan sebagainya, dia colokan coilnya tuh yang model kayak gini cuy. Apa sih ini sebutannya ya? Ya pokoknya kayak gini lah. Jadi makanya dikasih adapter supaya bisa pakai coil Nibi ini ya. Tapi berhubung kalau di F1 ZR ini udah pakai yang jatuh. Udah pakai yang gepeng kayak gini. Aduh, asam susah banget. Gila susah, cok.
Jadi berhubung Evangeter udah tipenya kayak gini nih untuk colokan ke koilnya, jadi ini nggak dipakai ya. Jadi langsung aja kita pasang si koilnya dan langsung colok gitu. Oke, itu untuk si koilnya. Langsung kita fokus ke karburatornya nih. Kita lihat ada apa aja sih di dalamnya. Oke, jadi ini dia karburatornya dari Nibi Racing ya. Ini tuh import nih. Nih kalian bisa lihat di sini ada Nibi Racing USA ya. Jadi ini tuh produk dari luar negeri ya, tepatnya di USA. Dan ya ini produknya, ini keren sih. Untuk tampilan ini manis banget. Dari warna ininya apa namanya, setelan langsamnya. Ini udah, wah keren sih. Ini udah sian-sian semua. Dan kalau yang gue pegang ini adalah Black Seriesnya ya. Jadi ini terlihat sangar sih. Nah ini kodenya, ini PE24 nih ya, ini 24. Terus ini ada emboss Nibi juga, Nibi. Terus di sini scape-nya, oh ini bundar ya, lingkar bukan yang oval. Terus apa lagi ya? Gue tuh karena jarang review produk kayak gini, gue sedikit agak kebingungan nih cuy. Oh di sini ada yang ngebedain lagi di bagian bautnya. Di sini pakai kunci L. Ini pakai kunci L. Wih keren juga nih, warna bautnya two tone gini cuk. Dan ini coknya ada di sini. Dan yaudah, ini untuk karburatornya kayak gini. Untuk lebih detailnya isi manjet dan pilotnya nanti aja ya, waktu pemasangan aja kita lihat apakah bisa langsung dipasang atau harus disetting dulu manjet pilot jet ya cuy. Oke, kita singkirin dulu karburatornya ya. Lanjut kita lihat di dalam kemasannya. Sini ada stiker. Terus di sini pakai kayak styrofoam gitu ya, styrofoam hitam gini. Keren sih. Terus di dalamnya lagi ada stiker lagi. Stiker Nibi ada 2. Yo itu. Ini emang gue lihat-lihat emang diperuntukkan untuk motor-motor ini ya, special engine atau motor cross lah ya. Ini tuh untuk labelingnya itu gede banget sih. Lebih sporty aja dilihatnya. Nah, ini sedikit cara pasangnya cuy. Tuh di sini ada ya segala macamnya, ada keterangan-keterangan tapi ini pakai bahasa Inggris. Terus ya ini agak susah dimengerti ya karena ini pakai bahasa Inggris. Oke, segitu aja untuk isi kemasannya. Kayaknya langsung aja kita coba pasang. Apakah bisa dipasang langsung ke intake standar atau harus ada yang diubah ya. Oke, kita lebih dekat lagi dengan karburatornya. Jadi rencana pemasangan gua udah siapin ya sebenarnya sebelum gue bikin video ini, karena supaya lebih satset aja gitu ya. Dan oh ya, satu lagi untuk karburator Nibi ini untuk PE24 dan sebagainya itu masih belum tersedia lubang jalur oli samping ya. Tapi di sini udah ada tempatnya tuh, tinggal dilubangin dan dikasih apanya sih? Tinggal dikasih gue nggak tahu apa sebutannya, pokoknya kalian pasti ngerti lah buat jalur oli samping di sini gitu. Dan tapi katanya gue dapat informasi untuk tahun depan itu udah keluar seri yang udah pakai jalur oli samping. Tapi untuk mengakali jalur oli samping di sini gue nggak akan ngebolongin di bagian karburatornya, tapi gue akan modif di bagian intake cuy. Nah ini di bagian intake ini gue pakai lagi intake yang besar. Waktu kemarin gue pakai PWL26. Jadi di bagian sini, nah ini kalian bisa lihat di sini udah gue rojok ya. Jadi tadinya kan ini buat hisapan bensin gitu kan. Jadi di sini udah gue rojok. Gue rojaknya pakai ini ya. Tadinya nggak muat sih. Jadi ya udah gue besarin aja sampai dia masuk. Gue takutnya suplai oli sampingnya kedikitan gitu ya kalau nggak dirojok kayak gini gitu. Jadi yang ini udah gue modif kayak gini. Jadi nanti jalur oli sampingnya lewatnya sini cuy. Intake standar. Nah ini gue punya intake standar. Tadinya gue kira akan bisa masuk, sedikit dipaksa, ternyata susah cuy. Ternyata susah. Jadi ya mungkin kalau dipasang gini dipaksa gitu bisa mungkin ya. Cuman emang agak susah.
tapi akan jauh lebih ribet ketika intake-nya udah terpasang di motor ya. Tapi di sini coba kita lihat di bagian scape-nya ya. Ini di bagian scape-nya kayak gini cuy. Oh, ini CNC-an keren sih. Manis gitu ya, dilihatnya manis. Jadi ini hard chrome. Oh, sampai di bagian bawah sininya ada label Nibi-nya cuy. Jadi ini bukan yang main-main ya. Walaupun harganya bisa dibilang terjangkau, tapi kualitasnya tetap diprioritaskan cuy ya. Nah, untuk bagian sininya sendiri dia belum yang super flow ya, karena emang ini kayaknya cocok untuk harian sih. Dan kenapa juga gue mintanya gue maunya nge-review dan dipasang di Melia tuh untuk PE24 ini, karena kalau pakai PWK atau PE28 gitu kayaknya terlalu over. Dan gue mau coba aja sih, karena udah jelas ini lebih besar daripada karbu standarnya. Karena karbu standar untuk dibesar-besarin mindjet dan pilotnya itu udah lumayan ngerepotin ya. Jadi agak susah ketemunya gitu ya. Jadi udah segitu aja untuk perkenalan karburatornya. Jadi langsung mau gua pasang dan nanti kita lihat apakah ada yang harus disesuaikan lagi. Mungkin dari segi ininya ya, dari tutup scape-nya ini mungkin harus ada yang disesuaikan lagi supaya kabel bawaan Evan JTR tuh nggak perlu dipotong. Ya semoga bisa ya. Oke. Di update terus video gua kali ini cuy. Oke, dilanjut lagi. Ini gua udah beli kunci L nya cuy. Jadi ya emang agak repot sih. Gue juga tadi beli baut buat plusnya. Kalau gua emang kerepotan nanti akan gue ganti pakai baut plus aja. Jadi nggak ngeluarin kunci yang banyak-banyak kalau lagi bongkar karburator ya. Oke, kita lihat spoilernya semana gitu ya. Nah ini dia. Nah gue nggak tahu sih fungsinya ini, tapi kata reviewnya Bang Fedro ini tuh salah satu yang bagus ya. Kalau gue kan masih kurang paham sama karburator, tapi katanya ini bagus. Terus sama kelebihannya ada di sini cuy. Jadi keluarnya bensin bisa dari sini juga, jadi nggak hanya dari ujung sini, hanya dari ujung sini terus keluar dari ujung sini. Lubang ini ada dua sih, di luar dan dalam. Mana ini nyangkutnya gimana? Oh. Nah ada dua, sama di dalam sana satu lagi. Ini ukuran pilotnya ada di berapa ini? 40. Pilotnya di 40, mindjetnya di 105. Di 105. Ya ini enak sih, bawaan karburatornya ini udah ada angkanya ya. Jadi enak ada patokannya cuy. Oke, jadi langsung aja kita pasang aja ya. Kita coba dulu tanpa diotak-atik spoilernya. Apakah langsung jos par jos geng? A few moments later. Bad news, packing robek dan susah nyarinya di sini. Ini juga yang KW, tapi toko KW-nya tutup kalau di hari Minggu. Dan ini gue bikin pakai kardusnya dari Nibi-nya. Sangat berguna ya guys ya. Udah langsung dipasang, kita ngejar waktu karena udah mau hujan. Oke, di update lagi. Jadi tadi sebenarnya udah terpasang karburator Nibi-nya dan langsung nyala ya. Nggak ada indikasi kekecilan spuyer. Tapi di sini ada kendala, kabel gasnya kurang panjang. Jadi keangkat scape-nya. Jadi gimana ya? Harus ganti isiannya sih, harus ganti dalam ini tali gasnya nih. Paling selisih 2 cm lah gitu ya. Baru aman. Oke, jadi update segitu, gue jeda dulu dah. Gue mau mikir dulu ya. A few moments later. Oke cuy, karena berhubung ini kabel gasnya terlalu pendek, kurang panjang sih di sininya. Jadi di sini dibantu sama Bang Rob kita bikin kabel gas lagi dari kabel gas bekas. Tapi minusnya di sini nggak ada settingannya ya, nggak ada settingan panjang pendeknya, dan ini emang bener-bener harus presisi. Mungkin ada jeda dikit, ya dimaksimalin lah. Pokoknya hari ini karburator udah harus terpasang
Untuk coilnya nanti lagi kita lihat dulu karburatornya kayak gimana. Kalau misal udah oke, baru kita ubah ke coilnya ya. Kita lihat nanti ada perbedaannya apa enggak antara coil standar 5BP punya Scorpio sama coilnya dari Nibi Racing cuy. Tapi di sini kita dikejar waktu karena udah mendung banget di sini. Jadi yaudah sat harus beres hari ini. Oke cuy, tadi gua langsung coba cek sound, ternyata nggak susah cuy. Jadi nggak ada yang gua rubah dari sisi mindjet dan pilotnya. Tadi gua cuma muter si setelan anginnya aja. Dan untuk jarumnya juga nggak ada yang dirubah posisinya. Nah di sini kalian bisa lihat ada ngembun sedikit, dan ini menurut gua nggak masalah. Menurut gue walaupun ngembun tapi performanya enak, udah nggak ada masalah ngembun juga. Tapi ini sedikit doang sih, itu sedikit doang sih. Dan gue rasa ini masih kok gini sih. Dan gue rasa ini masih terlalu kering atasnya, karena tadi pas bukaan lebih dari satu itu langsung teriak banget. Jadi itu feeling gue terlalu besar. Dan mungkin juga itu tuh karena efek belalai sininya nih dibuka nih cuy. Jadi kalau belalai ininya masuk ke rangka mungkin beda cerita ya. Tapi gue nggak suka aja kalau ini dia masuk ke rangka. Dan lagian juga udah dimodif. Dan coba gue mau cari dulu mindjet yang ukurannya lebih besar. Ini kan 105, coba di 108 atau di 112 mungkin, kalau ada ya. Jadi untuk coil belum bisa gua pasang dulu, mungkin lanjut part 2 nya kali ya. Dilanjut lagi, di sini gua mau coba ganti mindjet. Di sini gua udah beli juga mindjet ukuran 110 karena tadi ini 105 kan. Jadi gua mau coba taikin di 110. Dan di sini bisa dilihat takaran bensinnya ya. Settingan pelampungnya itu mantep banget sih. Ini bagus, nggak yang kekering, nggak yang kedikitan, nggak yang terlalu banyak juga. Ini masih oke lah. Jadi ini masih seputar di karburator dulu, belum ke coilnya ya. Jadi coil tuh belakangan aja. Kalau karburator udah ngerasa enak dan udah pas settingannya, baru kita ke coil gitu. Kita lihat nanti perbedaannya kayak gimana. Oke, sekarang gue udah di lapangan sama Bang Rob, dia juga lagi mau geber-geber juga. Dan ini mengejar udah mau mendekati waktu azan ya. Jadi masih belum azan, cuman masih 15 menit lah kalau di sini. 15 menit lagi baru azan ya. Oh ya, gue masih pakai knalpot dari FJP karena gue belum sempet tes top speed, dan karena itu sih block share gue belum siap aja gitu. Jadi yaudah, ini gue mau tes.
Oke cuy, ternyata 110 itu terlalu boros, keborosan, keringnya agak lama. Tapi kalau udah kering itu enak banget cuy. Jadi ini kayaknya cocok untuk street race yang harus dibayar-bayar dulu di tempat dan baru jalan gitu ya. Tapi untuk stop and go ini kurang sih. Jadi nanti akan gua ubah lagi ke 105 lagi ya. Tapi untuk 110 ini masih bisa diakalin dengan cara, karena gue masih punya kuncian ya di sini. Di sini lubangnya gue tutup. Ini bisa gue buka dan kemungkinan akan berubah lagi karakternya. Tapi settingan ini akan gue pertahankan dulu dan gue akan ganti koilnya nanti ya. Kita lihat. Tadi kan dari suaranya agak lama keringnya kan. Kalau ganti koil ada perubahan atau enggak cuy? Oke cuy, lanjut hari kedua. Di sini koilnya udah terpasang ya. Ya sorry, kotor sedikit. Ya emang di sini agak-agak menjijikkan ya untuk bagian ini. Banyak banget oli-oli yang sangat tidak baik gitu guys. Jadi ini dia posisi pemasangannya kayak gini untuk koil Nibi-nya. Dia PNP. Tapi sengaja ini gua pasangnya ke belakang gini ya, keluar jalur kabel ya. Karena kalau ke depan sana nanti dia akan mentok ke sini cuy dan terlalu patah gitu. Jadi kurang bagus aja ya. Dan di sini gue nggak tahu ini fungsinya untuk apa ya, dua bolongan ini. Tapi di sini gue fungsiin jadi pengikat kabelnya cuy, kayak gini nih. Pakai kabel tis, set gini terus ke kopnya sini. Dan ini juga udah gue potong kurang lebih nggak nyampe sejengkal sih, mungkin 20 sentian lah. Jadi agenda hari ini kita tes dengan ganti coil Nibi. Apakah ada perubahan di belayeran? Untuk koilnya sendiri sebenarnya ini udah ada datanya ya cuy. Gue sudah sempat WhatsAppan sama Mas Aji Fast. Jadi dia juga udah cobain ini koil dan ternyata hasil dynonya itu positif cuy. Jadi untuk horsepowernya atau max powernya itu HP-nya itu naik 0,8 kalau nggak salah ya. Dan di sini gue paduin sama karburator dari Nibi kan. Jadi kita lihat gimana performanya nanti cuy. Jadi sekarang kita belayer dulu yuk ke lapangan. Wah bener banget ini koil Nibi, bikin lebih kering lagi cuy. Jadi kemarin waktu gua ganti main jet di 110 pakai koil standar 5 BP Scorpio, itu kan ngobok ya atasnya, keringnya juga lambat. Nah sekarang pas gua udah ganti koil pakai koil Nibi, itu langsung berubah drastis dan jauh lebih kering cuy. Tapi ini pas banget sih menurut gua pribadi ya. Nggak tahu kalau menurut orang masih kurang boros atau enggak. Tapi menurut gua ini udah pas banget, atasnya nggak yang teriak banget, malah jadi kayak diem gitu kan. Kalian bisa dengar tadi. Coba deh kalian tulis di kolom komentar deh, suaranya kayak gimana nih, perbedaannya kayak gimana. Gue juga agak lupa nih pas pengetesan sebelumnya cuy. Jadi koil Nibi emang rekomen cuy. Harganya yang terbilang terjangkau ya, di bawah 500 ribuan cuy. Jadi kalau kalian pakai kayak punya gue nih, beli PE-nya PE24 plus koilnya ini nggak nyampe 1 juta cuy. Serius deh. Ini gue ngerekomenin sih. Cuman mungkin kalian masih belum percaya dengan durability-nya. Dan nanti gue pakai dulu, mungkin beberapa bulan kemudian gue akan update lagi untuk koil Nibi-nya cuy. Tadi pas gue geber-geber, gue lupa ngencengin baut bagian sini cuy. Baut sini gue lupa kencengin karena tadi gue habis ganti bosing arm ya. Jadi yaudah kita balik ke rumah, di sini panas. Gue udah cukup puas dengan hasilnya dari koil Nibi ini cuy. Langsung kita ke rumah. Tuh atasnya diem kan. Tuh.
Gua start nih. Wah gila, enak banget sumpah. Wah, gokil. Wah, gua udah ngerasain banget perbedaannya cuy. Waduh. Cuman kita nggak tahu nih untuk top speednya kayak gimana. Tapi balik lagi di sini, motor gue masih Intrion. Nggak tahu udah sanggup untuk gaspol apa belum. Wah gila, sumpah enak banget cuk. Narik terus, gasnya nggak udah-udah. Dan sekali lagi, sekarang gue masih pakai knalpot dari FJP Racing Muffler ya. Karena top speednya juga belum ketahuan nih knalpot. Iya anjir, ini gue bawanya jadi nyaman banget loh, walaupun pakai PE 24 ya. Bawanya masih nyaman cuy. Stop and go nya masih enak banget. Tuh, RPM rendahnya berasa kayak kering. Kayaknya minta naik pilot sih. Tapi nanti lagi deh. Pengen tahu dulu nih, kalau settingan kayak sekarang tuh kayak gimana ya, buat top speednya aman atau enggak gitu cuy. Kenapa ini jalanan ramai sekali? Dilanjut nanti aja ya kalau udah ketemu jalan yang kosong cuy. Semoga motor gua nggak nge-gym ya. Wah asli ngisi terus guys, gigi 2 gue sampai berapa tadi, 80-an ya. Wah mantap. Oh ya, minusnya ini bukan, bisa dibilang bukan minus juga sih. Jadi kalau bodi terpasang kayak gini nih, agak susah untuk setting anginnya cuy. Setting idle-nya, angin langsamnya cuy. Karena kan dia modelnya kayak ini ya, kayak keran gitu kan, diputar gitu kan, bisa pakai tangan. Nah itu dia nggak ada buat obengnya, jadi nggak bisa kita pakai tangan. Walaupun pakai obeng dari luar juga kayaknya susah sih untuk ngatur langsamnya ya cuy. Itu doang sih. Tapi kalau gue nggak masalah, karena gue orang yang jarang banget utak-atik di bagian situ ya, lebih sering ke bagian angin. Dan ya enaknya kalau pakai PE itu setelan anginnya ada di sebelah kiri ya, jadi masih bisa dari luar walaupun pakai bodi cuy. Kalau PWK udah beda lagi sih, dia adanya di sebelah kanan. Dan sekarang gue udah di rumah lagi, karena hujan tadi. Gue langsung off cam, langsung pulang puter balik karena gue males basah kuyup di jalan. Tapi nyatanya gue tetap basah kuyup cuy. Ya udah, jadi gue lanjut aja. Oke, jadi di sini gue mau sedikit kasih tahu apa aja sih yang gue rasain setelah gue ganti coil dan karburator ini cuy, dari Nibi nih. Nah yang pertama, untuk karburator itu apa ya, part yang sangat ini ya, sensitif gitu ya. Jadi nggak bisa langsung enak lah motor gua gitu. Tapi untuk karburator Nibi ini sekali pasang itu menurut gua udah cukup enak cuy. Karena apa? Karena kalian gak usah ribet-ribet lagi untuk setting sana setting sini. Kalau kalian motornya masih standar terus mau up karburator, karburator Nibi ini salah satu rekomendasi gua cuy.
Karena apa? Karena langsung enak aja gitu dipasang, gak usah ribet-ribet sesuaiin main jet dan pilot jet lagi cuy. Bawaannya aja udah enak, apalagi kalau kayak model gue nih untuk di kebut-kebutan yang karetnya dibuka, karet belalainya dibuka, naik satu step aja udah cukup cuy. Dari 105 ke 108 ya. 108 itu menurut gue udah cukup banget. Untuk pilotnya juga ini udah cukup. Karena basicnya motor gue ini masih standaran cuy. Pengapiannya semua masih standar. Dan kalau untuk coil itu sangat berpengaruh banget sih. Gue ngerasain perbedaannya. Itu bikin motor jadi jauh lebih responsif cuy untuk coil ya. Jadi misal kalau kalian mau nggak mau ribet ganti karburator nih, kalian bisa cobain kuilnya dulu cuy. Karena kuilnya juga ini cukup terjangkau harganya, di bawah 500 ribuan nih. Jadi yaudah, untuk teman-teman yang mau beli spare part Nibi kayak yang gue pakai ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nanti gue akan kasih link pembeliannya deh di situ, oke? Jadi yaudah, terima kasih nih untuk Nibi yang udah support video ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga pastinya. Tungguin video-video terbaru gue. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all. Bye-bye.